Seberapa tangguh dirimu ketika musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Prilly Latukonsina, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Prilly Latukonsina lahir tanggal 15 Oktober 1996, merupakan anak sulung dari dua bersaudara, yaitu pasangan Latukonsina yang berasal dari Ambon dan Uli Julita yang berketurunan Sunda. Ia memiliki seorang adik yang bernama Raja Latukonsina. Prilly memulai karirnya di dunia hiburan sejak kecil. Saat itu ia masih di bangku SD kelas 6, namun sudah mengikuti beberapa kontes modeling. Kemudian di tahun 2009, sebelum benar-benar terjun di dunia akting, Prilly mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. Tapi belum seminggu bergabung, Prilly langsung terpilih untuk menjadi talent di program Bocah Petualang untuk berangkat ke Lombok. Semenjak kemunculan perdananya di TV, Prilly kembali mendapat tawaran sebagai presenter membawakan program Anak Koki Cilik. Kemudian di tahun 2010, Prilly mengawali debutnya dalam berakting dengan berperan sebagai Molly di sinetron Gerhana Jadi Dua. Namun namanya mulai dikenal ketika memerankan tokoh Yumi dalam sinetron Hanya Kamu selama 2 musim pada tahun 2012 sampai 2013. Dan ia berada di puncak popularitas ketika sukses memerankan karakter Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala tahun 2014 sampai 2015. Ini terkenal banget ini. Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, tahu nggak lo? Nggak nonton ya? Oke. Lanjut. Dari perannya tersebut, akhirnya Prilly merambah dunia film dan mendapat peran utama dalam judul Surat Untukmu sebagai gadis Jawa bernama Gendis. Tidak hanya bidang seni peran, Prilly juga merambah dunia seni musik sebagai penyanyi solo, kemudian menjadi penulis dan menerbitkan beberapa buku puisi dan novel, kemudian menjadi pebisnis dengan merilis sejumlah merek produk kuliner, pakaian, hingga perhiasan. Ia juga menjadi aktivis dalam pemberdayaan ekonomi kreatif, dia juga mengakuisisi klub sepak bola Persikota Tangerang. Kemudian, Prilly juga sering diangkat di berbagai posisi kedutaan. Ia juga menjadi juri dan mentor, juga menjadi narasumber maupun jadi motivator di berbagai seminar nasional maupun seminar internasional. Menurut sudut pandang Ferry Koboy. Oke. Banyak ya kerjaan. Iya. Tentang Prilly Latukonsina. Ini salah satu artis yang multi talenta ya. Semangat juang dia tuh. Yang kuat. Apa yang paling menarik dari Prilly Latukonsina? Mencoba hal baru. Jadi mencoba hal yang bukan di bidangnya. Oh, selalu ini apa? Inovatif ya namanya. Inovatif dan selalu senang dengan tantangan. Iya. Orang yang keras prinsipnya itu. Keras prinsipnya. Jadi kalau sudah mau, sudah ingin, nggak ada kata nggak bisa. Oke. Itu yang paling dominan. Orang yang lebih banyak pribadi yang lebih banyak praktek daripada ngoceh. Jadi 75% itu di lapangan, di praktek. Bahkan 80%, 20%-nya itu mikir, berencana, sisanya dipraktekin. Jadi nggak salah kalau banyak banget kegiatannya. Iya, banyak banget. Ini aku rangkum aja ya. Kalau ditulis semuanya
Gak udah-udah Pribadi yang narasinya. sangat amat termanajemen, Ah, teratur ya. Kalau bahasa Indonesia, teratur banget. Jam sekian di sini, jam sekian di sini, jam sekian di sini. Dan dia pokoknya kalau dengan orang lemah tuh malas. Dengan orang yang pesimis misalnya. Oke. Orang yang kalah sebelum berperang. Oh, Itu kesal dia. Nggak suka gitu. Pribadi yang menikmati proses. Jadi prosesnya itulah yang memotivasi dia untuk mencoba hal baru. Karena kalau berhasil atau nggak berhasil ya itu konsekuensi sudah pasti. Tapi masa sih aku nggak bisa gitu. Kalau orang bisa kenapa aku nggak? Gitu. Pribadi yang sangat mandiri. Gitu. Pribadi yang sangat mandiri. Tapi kalau secara tampaknya, kalau kita nggak kenal-kenal banget, ya seperti pribadi yang biasa aja. Misalkan ketemu orang senyum, gitu doang kan, nggak heboh kan, santai. Pribadi yang berpikir terus dalam mewujudkan hal-hal baru, dalam mencari jalan keluar, gitu. Dalam mencoba, bukan pribadi yang berkeluh kesah. Kan tadi lo bilang kalau Prilly ini orang yang suka dengan tantangan ya, selalu inovatif gitu dalam hidupnya. Nah, apa yang memicu Prilly untuk jadi pribadi yang selalu inovatif gitu, sehingga banyak nih yang dikerjain sama Prilly di bidang seni maupun di luar seni juga. Hal yang menantang itu senang dia. Hal yang menantang diri sendiri dia tuh nah. Jadi pas dengan apa tadi narasi awal tadi kan kalimat itulah dia. Jadi menantang, bisa nggak ya aku, mampu nggak ya aku, nggak mungkin aku nggak bisa, nggak mungkin aku nggak mampu gitu. Jadi di saat kebanyakan orang berkeluh kesah dengan keadaan hidup misalnya, dengan pekerjaan dan segala macam, dia malah berpikir gimana gitu. Jadi menurutku kalau kita berteman sama dia itu jadi termotivasi untuk jadi sesuatu bernilai. Itu.